Pak Daud, sebelum kita berbincang-bincang dengan Dr. Edward ya tentang topik COVID-19 ya di mata medis dan religi, mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan dulu oleh Pak Daud, mungkin untuk kita semua Pak, baik yang di Zoom maupun di YouTube. Nah, menurut saya Jonas ya, Ya Pak. saat ini yang disebar itu adalah roh ketakutan intimidasi, Jonas. Betul Pak. Jadi kalau orang itu ketakutan, justru imunnya turun, Jonas. Ya. Apalagi orang itu terkena intimidasi, imunnya tambah turun lagi. Betul? Betul, setuju. Nah, tahu nggak Jonas? Orang stres, imunnya turun, lama-lama bisa depresi. Akhirnya jadi apa? Gila. Gila. Betul nggak? Betul? Betul. Nah, karena mempengaruhi imun gitu loh. Betul? Betul Pak. Jadi lebih baik kita harus menghadapi namanya roh ketakutan dan roh intimidasi ini. Ya. Nah, kalau saya perhatiin Jonas, kan dari tahun 2020 saya sudah bicara Betul. bahwa virus corona ini akan bermutasi terus. Puncaknya sampai 5 tahun di bawah 10 tahun. Sehingga virus corona ini akan menjadi kasus virus influenza, Ya. flu biasa. Itu biasa. Nah, jadi puncaknya itu error. Iya Pak. 4 tahun, Jonas. Iya Pak. Nah, jadi sebenarnya kita hamba Tuhan, anak Tuhan ya, nggak usah diributkan vaksin atau tidak. Yang penting berdoa dulu. Iya. Kedua, protokol kesehatan tuh yang benar-benar. Betul. Ini, karena gini Jonas ya, kadang itu orang teledornya itu gini ya, hanya pakai masker Jonas. Iya. Nah, tapi ingat mata juga perlu perlindungan deh Jonas. Betul Pak. Nah, makanya saya itu kan juga pakai masker, tapi juga pakai face shield, Ya. ya. Face shield ya. Ya, oh. Tapi juga kalau bicara sama orang, saya nyemprot udara, Jonas. Iya. Tahu nggak, Jonas? Saya ini pernah satu mobil orang yang kena corona, Jonas. Waduh. Jadi ceritanya gini, Jonas. Ini kejadian bener, Jonas. Iya Pak. Kejadiannya gini. Saya dijemput sama sopirnya teman saya. Ya. Nah, sopirnya ini punya teman kena corona, positif. Dari tenggorokannya. Nah, saya dijemput sama sopirnya ini. Nah, sopirnya Jonas itu dari pagi sampai sore sama saya. Waduh. Satu mobil loh Jonas. Nah, tetapi saya ini punya kebiasaan nyemprot-nyemprot pakai antivirus itu loh Jonas. Iya. Walaupun itu di mobil, saya tetap pakai masker sama face shield ini Jonas. Ya. Dan setiap 5 menit itu saya semprot udaranya Jonas. Iya Pak. Yaitu kalau di mobil kan AC Jonas, kan muter di AC terus Jonas. Betul. Saya semprot Jonas. Tahu enggak? Paginya dites corona Jonas. Wah. Lagi yang kedua Jonas. Wah, lah tuh gimana itu waktu Ini, Pak Daud mengetahui itu? kejadiannya itu kalau saya ketemu orang corona, dihitung udah bukannya 4, berapa kali dan Jonas. Ada lagi Jonas. Ada lagi Jonas. Nah, maka kebiasaan saya itu nyemprot udara pakai antivirus, antinisneser ya namanya. Hand sanitizer ya. Di mobil itu kan Jonas tahu sendiri, hampir setiap 5 menit saya semprot dulu. Masuk nyemprot, di dalam nyemprot, keluar nyemprot terus. Nah, itu tapi saya tetap pakai ini sama Face ini shield. Jonas. Ya. Walaupun di dalam mobil. Nah, ada lagi Jonas. Ada orang minta doa saya. Nah, setelah itu habis doa toh. Nah, saya tuh pokoknya saya biasa nyemprot udara itu loh Jonas. Ya Pak. Nah, nyemprot udara sama pakai ini ya Pak Jonas. Ya, face shield. Doa, habis saya doa tuh ngomong apa? Pak, saya kena corona Pak. Gimana Jonas? Udah saya tumpah
Ada lagi Jonas lagi. Nah, saya itu kan senang sekali ya, namanya teman ayam gitu. Iya. Iya, Pak. Nah, ini ini duduk di samping saya kanan kiri Jonas. Iya. Nah, sering ngobrol gini-gini nih. Tapi setiap kali saya ngobrol, saya tuh selalu nyemprot udara Jonas. Semprot udaranya. Jadi setiap kali dia ngomong ngoceh tak semprot. Nggak tahu dah. Kanan kiri saya, dua-duanya corona semua. Bayangin Jonas, ada lagi nih, lucu lagi Jonas. Saya sama kawan saya, namanya Mayor Jenderal Glenny Kerupan. Wah, Majen. Mayor Jenderal Maijen Glenny Kerupan. Nah, ini ngobrol-ngobrol sama Glenny pakai masker. Nah, ada satu orang yang minta doa saya, ngomong-ngomong gini, tidak pakai masker Jonas, tidak pakai masker. Waduh. Tidak pakai masker dia. Tapi saya itu karena kebiasaan nyemprot gini, setiap dia mau cetak semprot gitu. Sama saya pakai ini loh. Face shield ya. Terus saya doakan gini Jonas. Tahu enggak Jonas? Enggak taunya dia itu ngerawat anaknya yang kena corona dan dia kena corona juga. Aduh. Terusan kawan saya Glenny Kerupan, gimana Daud? Aman. Jadi saya itu berapa kali itu Jonas. Nah, ini pengalaman saya. Jadi saya itu kebiasaan Jonas nyemprot udara. Iya. Kedua pakai apa nih? Face shield. Termasuk kalau tangan saya nyentuh orang itu tak semprot dengan antivirus. Ya. Jadi saya tuh masuk dalam mobil nyemprot antivirus, di dalam mobil nyemprot terus sampai selesai tuh, sampai tujuan nyampe Jonas. Bahkan orangnya disemproti. Termasuk orangnya tak semprot. Setiap dia ngomong aku semprot. Nah, coba sekarang dokter yang ngomong, gimana Pak Dokter? Ya, oke. Saya dengar ceritanya Pak Daud ini cukup menginspiratif dan sangat menginspiratif Pak Daud. Karena memang betul kita boleh percaya ya bahwa Tuhan itu melindungi, tetapi kita juga harus usaha ya Pak Daud ya. Bahwa kita juga harus ilmunya sudah ada bahwa virus itu ada di sekitar dan juga bisa menginfeksi. Nah, caranya gimana? Sudah menggunakan alat pelindung diri, antara lain masker, face shield itu memang kalau saya bertugas pun juga selalu menggunakan itu, dan itu nggak bisa lepas memang menggunakan masker dan face shield. Dan pasien pun berganti-ganti saya usahakan untuk selalu menyemprot udara itu, apalagi kalau sudah pasiennya datang nyodorkan hasil positif, begitu pasiennya keluar saya semprotkan. Tujuannya untuk melindungi pasien yang berikutnya gitu, karena kan kita sudah menggunakan APD. Pasien yang berikutnya kan datang menggunakan masker aja, itu pun maskernya kadang sering naik turun. Nah, saya tuh seneng kalau misalnya ada tokoh pemuka agama dan juga tokoh masyarakat memberikan contoh yang baik seperti ini. Kadang banyak sekali juga yang lupa bahwa selain kita percaya kepada Yang Maha Kuasa, kepada Tuhan Yesus ya, kita lupa bahwa kita juga harus mempercayai adanya ilmu, karena Tuhan kan juga mengaruniakan ilmu ya Pak Daud ya kepada kita ya, yang dimana kita harus percaya itu ilmunya seperti gimana, dan kita juga harus mematuhi protokol kesehatan gitu ya. Itu tahu nggak Jonas? Bayangin satu mobil dari pagi sampai malam loh Jonas. Nggak mabuk Pak Daud? Ya pokoknya ya. saya kalau pakai salah satu produk ya tadi ada yang tanya itu produknya namanya apa. Saya biasanya pakai yang depannya S. Boleh nggak nyebut merek Pak? Boleh. Boleh ya. Saya pakainya Saniter. Nah, tapi kalau saya keseringan pakai, saya pusing Pak Daud, jujur. Karena kan di dalamnya kan ada pewanginya dan juga antivirusnya ya. Nah,
Tapi ya kalau kuat dia disemprotin terus ya tidak apa-apa, cuman hati-hati juga Pak Daud, karena itu kan juga kalau misalnya terlalu sering pun juga bisa jadi karsinogenik juga gitu untuk paru-paru. Ya untungnya kita pakai masker ya, jadi masker itu juga melindungi juga ya, selain membunuh virus juga kita juga melindungi juga dari zat kimianya dari saniter itu. Tapi it's okay, yang penting coronanya dulu ya Pak Daud ya, dibasmi ya. Bayangin, saya itu ya berhadapan dengan orang corona itu, dihitung udah berapa kali. Nah, tahu nggak, saya dites darah, sampai dites ini semuanya, udah itu semua ya, tetap non reaktif. Oh, situ Nah, tidak pernah terinfeksi, dicek darah pun non reaktif, tidak pernah terinfeksi gitu. Karena apa? Ya itu setiap kali ketemu, bahkan kalau orangnya ngocehnya tak semprot mulutnya. Prokesnya ketat juga ya Pak. Prokesnya ketat ininya ya. Waktu itu Jonas sama si Michael kan tahu sendiri. Itu tak semprot terus, pokoknya orang ngomong apa terserah. Nah, menurut Pak Dokter betul nggak Pak Dokter? Ya. Sebenarnya sih kalau amannya sih ya tetap yang penting itu sudah pakai masker, sudah pakai face shield, itu sebenarnya sudah aman. Tapi kalau mau disemprotin lebih aman lagi gitu. Pak Daud, kalau punya semprotannya kadang ada yang pakai masker aja kadang ya lupa ya, sering melorot ya. Nah, apalagi kalau ditambahin face shield, ditambahin semprotan untuk pembersih udara ya, itu lebih bagus lagi ya. Cuman sekali lagi hati-hati juga, karena kalau terlalu sering pun juga terutama untuk yang punya penyakit asma ya, punya penyakit paru-paru, itu hati-hati ya, karena itu juga ada kimianya. Nggak apa-apa disemprotin, tapi ya secukupnya. Dan saya nih punya kebiasaan kalau habis pergi ya, misalnya makan ya, lalu masuk mobil, saya sama istri juga membiasakan diri nyemproti sendiri, gak usah disemproti, udah saya semproti sendiri sama itu. Itu gimana Dok? Sampai sepatu sandal itu saya semprotin, takutnya ada yang nempel apa gitu. Jujur Pak, saya pun juga kalau misalnya mau masuk ke rumah ya, saya selalu semprot dari ujung rambut sampai ujung kaki. Oh gitu. Karena memang ya virusnya itu bisa menempel di baju, dan ini pengalaman ya, beberapa pasien dia bilang sudah patuh pakai masker ya, kemudian pakai face shield juga, tetapi satu kebiasaan yang kurangnya adalah ketika masuk rumah nggak semprot-semprot dulu dan nggak langsung mandi. Nah, mandi itu termasuk keramas juga, karena rambut ini ya terutama, itu dia si virus ini bisa nempel, bisa sembunyi di rambut. Nah, makanya kalau pulang ke rumah, saran saya mandi ya, bajunya langsung disendirikan, tidak boleh dimasukkan dalam kamar ya. Jadi masuk kamar mandi, bajunya dilepas ya, pakaian semua dilepas, masukkan ke ember. Kalau saya rendam pakai deterjen langsung supaya virusnya itu bisa langsung mati saat itu juga. Kemudian mandi, keramas, itu penting sekali. Ya ini yang susah, yang perempuan ya, rambutnya yang panjang itu kan, kalau keramas kan setengah mati ya keringkannya. Tapi ya itu effort sih, yang namanya kita untuk keamanan. Iya. Oke, Jonas. Ya Pak. Sekarang Pak Dokter yang ngasih nasihat, gimana Pak Dokter? Ya, saran saya tetap ya, protokol kesehatan ya, kita sudah ada 5M ya, memakai masker, mencuci tangan ya, menjaga jarak, hindari kerumunan, dan kurangi mobilitas ya. Jadi kalau misalnya tidak ada acara-acara penting banget, apalagi ini virusnya virus varian Delta. Jadi saya pun punya pengalaman seperti Pak Daud juga.
saya orangnya kan gemar olahraga ya. Jadi kalau di tempat gym ya, di tempat olahraga kan mereka pasti lepas masker. Nah, tapi saya punya prinsip bahwa saya harus tetap pakai masker. Nah, sparingan saya, teman saya yang olahraga bareng saya itu positif. Nah, puji Tuhannya saya itu tuh tiap hari ketemu dan latihan itu betul-betul ada muka, karena kalau orang fitness itu kan biasa saling bantu ya, jadi saling bantu untuk memindahkan alat dan apa sebagainya. Nah, puji Tuhan saya negatif dan teman saya ini positif. Nah, kembali lagi bahwa protokol kesehatan, memakai masker, kemudian kalau misalnya sebisa mungkin pakai face shield ya kemanapun. Nah, apalagi varian delta ini dia lebih bandel. Kalau sudah masuk ke dalam tubuh itu beberapa pasien biasanya, kalau yang varian yang kemarin itu 2 minggu aja sudah negatif, tapi ternyata yang varian ini bisa sampai lebih dari 2 minggu. Makanya perlu betul-betul menjaga stamina, nggak boleh stres. Nah, betul kata Pak Daud bahwa kita nggak boleh stres ya, karena kalau stres itu hormon-hormon di dalam tubuh yang menyebabkan peradangan ya, peradangan itu akan menurunkan daya tahan tubuh ya, itu akan naik. Nah, makanya kenapa orang yang stres itu kenapa kok gampang kena virus, gampang sakit, dan juga yang sudah kena virus dia akan jatuh ke kondisi yang lebih buruk itu lebih cepat daripada yang happy. Saya punya teman yang dimana dia sudah positif, malah dia bilang gini, keluarga saya positif semua, saya malah seneng karena saya happy bisa kumpul sama keluarga saya. Mereka bisa mengambil sisi positifnya seperti itu. Nah, itu yang membuat kita berpikir bahwa oke, selain ada cobaan, ternyata kita bisa keluarga tersebut bisa memikirkan bahwa itu suatu ucapan syukur juga, sehingga penyembuhannya cepat sekali. Mereka nggak sampai 2 minggu sudah negatif ya. Dan kalau virus yang sekarang ini gimana, Dok? Katanya sudah banyak sekali variannya ya. Ya, yang dikhawatirkan itu kan yang varian Delta, terus keluar lagi varian Kappa. Kemudian ya seperti Pak Daud yang sudah mendapatkan nubuatan dari Tuhan ya, virus ini akan bermutasi, dan namanya mutasi itu kemungkinan akan bisa menjadi lebih kuat atau lebih lemah gitu. Nah, harapannya kenapa kok sebetulnya kita itu diharapkan supaya nggak keluar, supaya virus ini tidak cepat bermutasi, karena semakin dia akan membelah ya, virus itu ada RNA ya, RNA itu gennya virus itu, kalau dia membelah terus, nah variannya ini akan berganti-ganti. Nah, kita tidak bisa menebak variannya ini kuat atau semakin lemah, tetapi sejauh sampai sekarang varian yang muncul ini ternyata semakin aneh-aneh dan juga semakin gampang menular, itu yang bahaya. Seperti varian Delta ini, ya saya pun juga, saya penyintas Pak Daud ya, sudah alumni COVID ya. Itu saya kalau telusuri, saya tuh betul-betul mematuhi prokes sekali. Tetapi saya ingat satu kejadian, saya itu keringetan ya. Jadi keringatnya itu masuk ke mata. Nah, makanya tadi Pak Daud benar, pakai kacamata itu penting sekali. Nah, supaya apa? Keringatnya itu nggak gampang masuk ke dalam mata gitu loh. Tapi saya pakai kacamata. Nah, sekarang saya kalau aktivitas, saya tuh biasa pakai kayak pengikat kepala di sini. Ya, tujuannya apa? Supaya keringat itu nggak masuk mata. Karena begitu keringat masuk mata, itu juga bisa jalan masuknya si virus itu. Nah, tidak ada orang yang matanya kalau nggak bermasalah itu nggak kucek mata. Nah, kemungkinan besar juga itu karena saya pun juga pegang area mata. Padahal saya pun juga sudah cuci tangan waktu itu. Nah, makanya saya sih sharing pengalaman ya. Saya sharing pengalaman kepada para jemaat semua bahwa virus varian Delta ini
ada proteinnya yang mudah untuk nempel di dalam tubuh, jadi mudah menular, jadi lebih gampang menular daripada yang varian sebelumnya gitu. Jadi patuhi prokes ya, walaupun kita percaya bahwa Tuhan itu pasti melindungi, tetapi kita tuh dikasih ilmu bahwa ini loh, Tuhan sudah mewariskan bahwa ini cara kamu untuk melindungi diri ya. Walaupun Pak Daud pun juga itu dekat sekali, intim sekali dengan Tuhan Yesus, tapi tetap Pak Daud pun juga mematuhi protokol kesehatan yang ada. Ya. Betul ya Pak Daud ya. Pak Daud kan pakai masker, pakai face shield. Saya tuh ya, saya tuh pendengar di YouTube itu saya mendengarkan kesaksiannya Pak Daud dan terutama yang tentang corona ini kan. Dan saya itu selalu mengambil kesimpulan bahwa walaupun kita percaya, tetapi kita juga harus berilmu gitu loh ya. Hati-hati. Harus hati-hati. Dan Pak Daud pun yang dekat sekali dengan Tuhan pun juga sudah menjalankan protokol kesehatan yang ada gitu. Nah, terkait pemakaiannya yang penting Jonas, ya Pak. Dokter, ya jangan adu sakti. Ya. Jangan adu sakti. Betul Pak, setuju Pak. Ya. Jangan mencobai. Ya. Saya tuh yang geli itu yang itu loh, yang dia malah menghirup nafasnya corona itu loh, itu yang saya tuh agak geli ya. Padahal pernah baca berita enggak yang akhirnya gimana tuh Dok? Yang ngobatin ya, mungkin para jemaat sempat nonton ya. Jadi pasien corona mungkin dia nggak percaya ya, dia merasa bahwa imannya itu kuat, dia berusaha untuk menghirup nafas pasien corona gitu. Akhirnya dia sudah kena COVID terus meninggal akhirnya. Wah, itu mencobai. Iman dan ilmu itu harus seiring sejalan sih. Ini ya Jonas. Iya Pak. Iman tanpa logika namanya block on. Betul. Iya Pak. Goblok. Iya. Nah, logika tanpa iman itu bahaya. Ya. Jadinya ateis, betul? Betul. Jadi iman dan logika harus bersama-sama. Sejalan. Gitu. Makanya kita ini dikasih Tuhan otak. Iya, betul Pak. Gitu. Dok. Jadi iman dan logika harus imbang. Oke, lanjut Jonas. Dok, kalau ini pemakaian, ini ada pertanyaan tadi ya, kalau pemakaian masker sehari-hari itu bagaimana? Ada efek nggak untuk kesehatan? Ya, ini ada juga pertanyaannya agak saya tergugah juga. Kalau pakai masker satu hari, apa kita tidak kekurangan oksigen? Ya, ini sudah dilakukan uji coba ya. Jadi orang yang pakai masker yang saya biasanya pakai masker N95 ya, yang memang rasanya pengap ya. Tetapi setelah dicek saturasi oksigennya tetap 98, 99. Itu menunjukkan bahwa oksigen yang tembus melalui masker ya, itu sudah memang sudah diuji coba bahwa oksigennya tetap bisa masuk. Jadi rasanya mungkin lebih panas ya, lebih pengap, tetapi oksigen yang kita bisa hirup itu tetap sama. Dan mungkin rasanya kok pengap ya, karena kan kita nafas itu kan mengeluarkan CO2, mengeluarkan uap air dan panas ya, udara yang dikeluarkan tubuh kita kan panas gitu loh. Nah, jadi makanya rasanya kok lebih pengap, lebih berat gitu. Nah, walaupun sekarang harus ada pemakaian masker yang double ya Dok ya, yang katanya ya, satu medis, satu yang kain. Ya, itu kenapa kok sekarang itu didouble? Karena jadi gini, jadi masker kain itu kerapatannya lebih baik. Nah, masker medis itu penyaringannya lebih baik. Nah, makanya dua kelebihan dari masker kain dan masker medis ini dijadikan satu supaya si virus varian Delta ini nggak mudah masuk ke dalam pernafasan gitu. Ya. Nah, kalau goes pun seperti olahraga, mungkin jalan pagi atau goes itu diperbolehkan nggak Dok?
Nah, ini sebetulnya sih ya, kalau olahraga itu sebetulnya sih menggunakan masker yang khusus sebetulnya ya. Kalau saya pribadi pun, saya kalau pakai masker yang biasa itu pengap banget, apalagi latihan-latihan aerobik ya, apalagi latihan aerobik yang membutuhkan oksigen. Nah, pakailah masker yang ada sirkulasi udaranya. Nah, contohnya masker yang ada sirkulasi udaranya itu cari masker yang jenisnya respirator. Nah, ke situ udara CO2-nya itu bisa terbantu untuk keluar gitu. Cuman satu kelemahannya untuk masker yang ini itu ketika kita udara itu keluar ya berarti uh, apa udara yang dari tubuh kita itu tidak tersaring gitu. Jadi um, virusnya bisa keluar. Jadi kita yang sakit itu bahayanya bisa menularkan yang di sekitarnya gitu. Makanya bagusnya kalau olahraga ya pastikan dulu bahwa tubuhnya itu betul-betul sehat, apakah ada COVID atau enggak gitu ya. Makanya olahraga memang baiknya dilakukan di outdoor ya, supaya tidak udaranya itu enggak cuma di sekitarnya aja, jadi bisa bertukar dengan udara luar. Udara freshnya tetap bisa masuk. Oh. Kalau dokter, kalau saya itu setiap hari jalan kaki itu 2 sampai 4 kilo dok. Nah, tapi jalan kaki di pegunungan saya. Kan tempat saya kan di lereng gunung Merapi. Nah, jadi saya di lereng gunung di Boyolali, jadi setiap pagi itu saya jalan kaki. Nah, kalau jalan kaki itu kan kalau di kebun kan jarang ketemu orang. Nggak apa-apa Pak Jonas, kalau misalnya memang sekitarnya itu tidak ada orang ya itu lebih aman ya, lebih aman. Tapi kan kita kadang pakai masker, kita jalan kaki ketemu orang siapa kan kita nggak ngegewo toh Pak Dawud, tiba-tiba ketemu orang nih, halo Pak Dawud gitu kan, mesti kan ngomong ya halo, nah itu kan keluar nih nafasnya keluar. Tapi saya selalu pakai ini Facial. jaga-jaga pakai apa ya? Facial ya. Nah, lebih aman sih memang kalau olahraga yang di area terbuka dan tidak berkerumun. Nah, makanya kalau misalnya olahraga yang berkerumun itu resikonya lebih besar daripada kita olahraga sendiri gitu di udara luar. Saya selalu jalan kaki olahraga sendiri ya Jonas. Sama anak saya. Ya, itu udah contoh bagus bahwa salah satu untuk menjaga kesehatan dengan olahraga. Ya. Kalau jalan kaki itu gunanya itu apa dok? Ya, kalau jalan kaki itu salah satu olahraga aerobik juga ya. Jadi dia membantu supaya jantung itu berdetaknya lebih baik. Nah, makanya kalau sudah usia ya disarankan untuk jalan kaki ya, itu olahraga paling murah ya. Jalan kaki nggak usah cepat-cepat, yang penting adalah kita menghirup udara dan juga kita menggerakkan otot-otot di tubuh kita. Mau jalan kakinya seperti apa, lebih baik ditambah stretching. Jadi ketika jalan kaki mungkin ditambah stretching, tangannya diangkat, terus kanan ke belakang, tujuannya untuk menggerakkan otot-otot yang ada di tubuh kita. Gitu. Oh, jadi untuk mempelancar jalan darah ya dok ya? Betul ya. Wah, harus mulai olahraga ini. Kalau saya ini Jonas, tiap hari itu makannya singkong Jonas. Iya Pak. Singkong yang di tim itu saya hindari gorengan. Wah, itu yang susah itu Pak ya, gorengan itu Pak. Singkong sama ini Jonas, singkong sama apa tuh tales. Oh. Bagus nggak tuh dok? Sama nasi bagus mana dok? Ya. Nah, ini info bahwa singkong dan nasi itu kalau kita sparingkan ya, jadi misalnya kita bandingkan, nah ini perlu adanya perhatian untuk pasien yang punya sakit gula, diabetes. Nah, singkong itu
kita sebut indeks glikemi. Indeks glikemi itu adalah kemampuan makanan untuk menaikkan gula di dalam darah. Nah, singkong itu Pak Daud itu lebih cepat menaikkan gula darah di dalam tubuh. Nah, tapi kalau misalnya tidak ada riwayat sakit gula, ya itu tidak apa-apa. Tapi kalau punya sakit diabetes, nasi putih itu ternyata lebih baik daripada singkong. Oh. Ya. Boleh, tetap Kalau boleh. singkong mineralnya berarti banyak ya, vitaminnya ada juga. Ya, ada juga. Nah, ya. Ada juga. Oh. Ya. Jadi tidak boleh ya, ini punya riwayat diabetes. Diabetes lebih baik dikurangi. Bukan tidak boleh sama sekali sih, dikurangi gitu. Oh. Satu iris aja cukup. Jangan tanggung. Oh, berarti malah singkong tuh gulanya tinggi ya, Dok ya? Iya Pak Daud. Gulanya tinggi. Tapi Tapi kalau orang sakit mah bagus nggak kalau makan singkong, Dok? untuk sakit mah. Nah, ini gini, sebetulnya belum ada yang penelitian yang jelas ya untuk orang sakit mah boleh makan singkong apa enggak. Ya, kalau bagi saya kalau singkongnya itu singkong fresh ya, diolah langsung nggak apa-apa. Nah, kecuali kalau dibikin tape, Pak David. Kalau dibikin tape itu kan ada gas ya. Itu kalau di dalam perut itu dia bisa menghasilkan gas yang lebih banyak. Oh. Wah, itu saya suka makan tape singkong. Kalau saya enggak. Kalau saya sukanya singkongnya itu Direbus saja. Ya. Ya, sama Pak Daud. Enak itu singkong rebus itu. Jenisnya apa Pak? Yang enak Pak? Singkongnya Pak? Pak Daud? Jalak towo, jalak towo. Oh. Jalak towo. Jalak kita towo. tulis dulu. Jalak towo. Berarti carinya di tempatnya Pak Daud ya nanti ya. Banyak, Boyolali ya. Sama singkong mentego. Oh, ada juga ya Pak? Apokat ya, mentega. Singkong ada mentega. Oh. baru tahu. Kalau saya ini hampir setiap hari, Dok, itu makan pisang, jambu biji. Setelah itu setiap hari seledri, jambu biji, apokat. Itu buah-buah yang dimakan Pak Daud itu semua mengandung antioksidan yang tinggi. Nah, jadi makan apokat ya, apokat itu tuh makanan buah yang mengandung lemak nabati. Nah, jadi orang-orang yang bukan pemakan daging ya, orang vegetarian itu disarankan untuk makan apokat untuk mengganti lemak ya, untuk mengganti lemak. Nah, itu bagus sekali. Dan seledri itu antioksidannya bagus banget. Wah. Dan juga penelitiannya pun juga seledri itu juga bisa menurunkan itu tensi juga ternyata. Jadi setiap hari itu Jonas, Ya Pak. saya aja minumnya itu tehnya itu dari kebun sendiri Jonas. Oh. Jadi saya ini kan di tempat kebun saya itu ada teh yang liar gitu loh Jonas. Iya Pak. Jadi kalau saya jalan pagi Ngambil. nyampe duduk langsung ngambil rebus gitu. Pak Daud, bener nggak teh itu kalau pucuknya itu lebih enak daripada Kalau saya selalu ngambil pucuknya. Apalagi yang fresh ya Pak Daud ya. Jadi sama daun-daunnya dimasukin gitu. Nah kalau hampir setiap hari saya ini minum wedangan Jonas. Wedangan saya itu dari kayu secang, setelah itu jahe, kencur, setelah itu bunga rosella setiap hari. Jahenya jahe merah Pak. Itu sehat banget loh Pak Daud. Sama serai. Saya hampir minum serai setiap hari. Nah, itu bagus ya Dok. Bagus banget Pak Daud. Antioksidannya. Karena kita apalagi kondisi seperti ini ya, antioksidan itu betul-betul yang berperan penting ya untuk mencegah terjadinya perburukan juga bahayanya COVID-19 ini ya. Jadi yang sudah punya sakit, yang sudah ada yang sudah kena maksudnya sudah kena COVID itu
juga disarankan untuk minum antioksidan untuk mengurangi peradangan-peradangan yang muncul. Ini ada cerita nih Jonas, ini Gimana? tanya sama Pak Dokter ya, Pak Dokter ini ya. Nah, nanti harusnya Rabu depan ikut lagi Pak. Jadi gini, Dok, saya mau tanya ya, dulu saya kan ikut kakek saya. Nah, sebelum saya itu ikut kakek, karena tempatnya kakek dulu itu kan banyak tikus. Tikus itu kan waktu itu wabah penyakit pes. Betul nggak Jonas? Ya, betul Pak. Nah, setelah itu zaman itu banyak namanya nyamuk demam berdarah. Ya, Nah, waktu itu, saya itu sebelum ke tempatnya kakek saya, selama satu minggu, saya tuh harus setiap hari makan telur itu 2 biji. oh, Nah, setelah itu kedua alpukat, pisang, sama jambu biji. ya, Itu setiap hari. Nah, setelah itu baru saya ke tempat kakek saya sama alpukat itu ya. ya, Itu dari saya umur 9 tahun sampai umur 18 tahun saya ada di situ ya Jonas ya. ya Pak. Saya tidak pernah kena demam berdarah atau terkena penyakit pes. Oh, Padahal saya itu tidurnya itu dekat dengan tikus yang beranak cucu udah berapa generasi Jonas. Nah itu gimana itu Dok? Itu jambu biji sama ini apa tuh alpukat, Alpukat. sama pisang. Bisa. Ya, oke. Ya, jadi gini Pak Jonas, Pak Daud ya. Jadi kita kalau ilmu kedokteran itu ada namanya L. Bloom. Kita sebutnya karena penemunya namanya L. Bloom. Jadi kenapa kok bisa timbul penyakit? Itu ada 3 faktor. Yang pertama adalah itu penyebab penyakitnya. Yang kedua hostnya, maksudnya orang yang terkena. Yang ketiga faktor lingkungan. Nah, kalau 3 ini salah satu tidak muncul, ya, itu penyakit itu nggak akan timbul. Nah, kalau dari saya tadi mendengarkan Pak Daud ya, salah satu upaya yang dilakukan untuk pencegahan itu adalah dengan makan makanan yang bergizi itu. Karena telur itu kandungan protein itu sangat bagus ya. Dan juga itu waktu itu masih muda ya Pak Daud ya, Umur masih 9 muda tahun. ya, umur 9 tahun, apalagi anak-anak itu kalau misalnya makan telur 2 itu masih baik-baik saja, malah bagus banget. Tapi kalau sudah usia makan telur 2 apalagi kuningnya dimakan, itu nanti kolesterolnya nah, itu bagus banget karena ada telur, kemudian ada alpukat, ada pisang, jambu biji. Orang dulu ya, saya tuh nggak ngerti orang dulu tuh punya padahal belum ada penelitian, belum ada apa, tapi pola makannya itu sangat alami dan sangat bergizi. Ya, alpukat yang punya antioksidan tinggi, kemudian lemaknya juga baik, lemak nabatinya. Biji itu antioksidannya itu sering sekali dipakai untuk berbagai macam penyakit. Dan juga jambu biji itu ekstraknya Pak Daud, ekstrak dari jambu biji itu dipakai untuk menyembuhkan penyakit demam berdarah. Jadi saya itu kalau misalnya ada pasien demam berdarah, trombositnya turun, saya selalu meresepkan salah satu obat yang di dalamnya mengandung ekstrak jambu biji ini. Jadi orang dulu tuh kok udah pintar-pintar ya, udah tahu, dan yang dimakan tuh alami semua gitu loh. Ya. Nah kalau saya ini Jonas, Ya Pak. setiap hari itu minum susu hanya 1 gelas kecil, tapi susunya langsung dari sapi, kan saya pelihara sapi. Murni. Murni, nggak ada campuran. Dan saya dari dulu ya Dok ya, saya tuh seperti tidak suka hal yang manis gitu loh. Jadi susu pun saya susunya tanpa gula.
teh pun tanpa gula, kopi pun tanpa gula. Oh. Karena dari kecil ya dididik tidak boleh pakai gula gitu. Oh. Luar biasa. Bagaimana itu, Dok? Ya, itu bagus sekali karena banyakkan pasien diabetes ya itu karena dari pola hidupnya mulai dari kecil. Biasanya mereka kalau minum semuanya harus pakai gula, itu yang membuat ketika sudah memasuki usia dewasa itu susah sekali untuk melepaskan manis-manis. Padahal kalau kita makan makanan manis-manis terus ya, itu pankreas itu akan bekerja lebih keras untuk mengeluarkan insulin. Nah, lama-lama apa? Makanya orang-orang yang suka makan manis itu bisa kena diabetes karena pankreasnya sih ibaratnya sudah over kerjanya seperti itu, sudah terlalu capek sehingga insulinnya itu jadi banyak yang dikeluarkan ketika dia masih usia produktif gitu. Wah, Nah, ini bagus nih Pak Daudi. Saya ini ya, Pak Dokter Jonas, ya, Pak. saya ini dites anti HBS ya, anti HBS ya. Apa itu? Anti HBS, itu anti HBS hepatitis. saya itu 826 antinya. Oh. Gimana itu, Dok? Ya, jadi gini, kalau orang sakit hepatitis itu kita salah satu ngeceknya itu adalah HBsAg ya. Nah, untuk mencegah si kena penyakit hepatitis itu yang dicek itu adalah anti HBS-nya, anti HBsAg-nya. Nah, makanya anti HBS-nya itu kalau misalnya sudah terbentuk baik ya, biasanya itu orang-orang yang sudah divaksin ya, itu selalu dicek anti HBS-nya berapa. Kalau sudah cukup ya berarti pasien itu sudah dibilang sudah kebal atau terhindar dari penyakit yang tipe yang B ya tadi ya, hepatitis B. Karena kalau sampai kena udah lumayan itu anti HBS-nya. Ya, sudah lumayan Pak. Saya ini ya Jonas, setiap hari itu makannya itu, tehnya pun juga teh dari kebun. Iya, tomat Pak. juga ngambil dari kebun gitu. Seledri diolah Bagus banget. diolah apa, Pak? Kalau seledri Pisang pun juga pisang dari kebun. Kalau seledri beli karena yang ditanam kemarin gagal. Enggak Setiap hari seledri bagus berarti ya. Diolahnya kayak apa, Pak? Direbus atau di apa? Kalau saya seledri, saya cuci, terusan dikasih air hangat, dicuci, langsung di jus, saya diminum. Oh, jus. Jadi tidak direbus. Ya. Langsung di jus. Murni. Bagaimana itu, Dok? Ya, jadi yang namanya buah tanaman yang fresh dipetik dari pohonnya, wah ini kayak iklan apa ya ini? Fresh petik dari pohonnya itu adalah kualitas buah terbaik karena apa? Antioksidannya itu belum berkurang sama sekali. Ya, selama kita beli, makanya kita kalau beli buah atau sayur itu kan kita milih yang fresh karena sayur buah yang fresh itu antioksidannya masih baik. Selama kita ada proses pemindahan yang mulai dari dipetik kemudian kita bawa ke pasar kemana, itu proses-proses ini itu sudah mengurangi antioksidan gitu. Jadi ya kalau punya kebun, waduh itu sangat beruntung sekali. Ini Jonas pisang raja. Wah. Dari kebun sendiri Jonas. Ini Pak Daud, ini aku boleh tanya nggak Pak Daud? Dari kebun. Wah. Ini yang apokat apa, Pak? Mentega. Oh. Yang besar, Pak. Ini papaya dari kebun sendiri semua. Pak Daud, benar nggak sih Pak Daud? Orang kalau punya ilmu itu nggak boleh makan pisang raja. Pisang emas apa raja ya? Pisang emas. Pisang emas. Pisang emas. Oh, ya. Kalau saya ini di kebun itu nanam durian.
Dulu saya nanam apa tuh apokat. Sekarang tuh baru nanam bunga rosella. Nah, setelah itu nanam sayur-sayuran gitu, Jonas. Iya, Dan Pak. saya tidak, kalau yang saya makan sendiri tidak boleh disemprot-semprot, tidak boleh. Jadi alami. Mau repotnya ada, sering ada uletnya. Cabai pun juga ada tanpa disemprot juga. Iya. Heeh, Wah, lengkap. heeh. Karena Nah, kan saya di lereng gunung. Tahu nggak Jonas, saya ini mempersiapkannya dari tahun 2017. oh. Iya, Jadi Pak. waktu 2017, waktu itu saya sudah sampaikan pesan Tuhan bahwa akan terjadi krisis ekonomi. Nah, Tuhan beritahu saya suruh beli tanah untuk berkebun. Nah, saya lakukan aja, saya beli tanah ada di daerah Boyolali, Iya. daerah Musuk, Jonas. Iya. Nah, daerah Musuk atas gitu, Jonas. Iya, Nah, Pak. itu saya beli tanah situ, saya berkebun. Nah, sampai sekarang saya tinggalnya di kebun malahan. Jadi jalan-jalan kemana-mana, makan. Jadi hampir, karena kita ini Jonas ya, Iya, Pak. singkong aja karena kebanyakan untuk makan sapi, Jonas. Pepaya juga, Pak ya. Kebanyakan untuk makan sapi juga, Jonas. Termasuk apa nih? Pepaya. Jadi sapi saya itu sering makan pepaya sama durian juga, Jonas. Sapi saya, Jonas. Karena kan kebun tempat kita ini kan ada kira-kira itu 2 hektar, Jonas. Waduh. Dan semua kan kalau buah kan, dan saya kan tidak dijual, hanya Iya. Konsumsi sendiri. kadang sampai dibagi-bagikan ke saudara-saudara, Jonas. Sama teman-teman gitu. Ya pisang raja, setelah itu sekarang baru mau nyoba mau nanam teh ya. Karena kan ada teh liar, ini baru mau dikembangin teh. Wah. Supaya itu diminum sendiri. Kopi kan saya juga nanam juga, Jonas. Iya. Tanam white tea, Pak. Jadi itu pola hidupnya udah baik ya. Hah? White tea. Tolong carikan bibitnya, Jonas. Iya, Pak. Bisa carikan bibitnya, Jonas. Iya. Iya. Ada nggak bibit teh white tea, Jonas? Coba nanti saya cari, Pak. Berarti pola hidup saya termasuk lumayan ya, dokter. Bagus banget Pak, pola hidupnya sangat sehat. Kembali lagi ke masa lampau ya, bekerja dengan sekarang ini banyakan orang itu sibuk bekerja duduk di belakang meja, semuanya lewat laptop, semuanya lewat gadget ya. Nah, kalau Pak Daud ini aktivitasnya sudah menggerakkan fisik semua, itu sudah sangat-sangat pola hidup sehat lah itu, apalagi ditambah makanannya sangat alami ya. Dan saya tuh malah berharap bisa hidup kayak Pak Daud, jadi nggak terlalu banyak beban yang Pak Daud ini paling santai. Itu dia. Setiap pagi saya jalan kaki, setiap sore saya melatih anak-anak, Jonas. Oh. Ngelatih apa, Pak? Saya ngelatih bela diri lah. Oh. Saya ngelatih pedang sama pisau, Jonas. Wah, ini dokternya kayaknya tertarik ini. Saya kan suka tarung gitu Pak Daud. Kalau dulu sebelum saya bertobat kan ini, Jonas, pertarungan saya terakhir kan 1 lawan 20, Jonas, menang. Waduh, 20. Wow. Nah, senjata saya latihan pedang itu kan saya bikin duplikatnya, Jonas. Oh. Kalau pedang saya modelnya seperti ini, Jonas. Apa, Pak, jenisnya, Pak? Samurai atau katana, Pak? Sebentar ya. Ya, Pak.
Ternyata senjatanya lengkap ya, Pak Wah, Daud. Daud ini kayak kayak apa ya? Kayak wah, punya lengkap, punya segalanya. Ya, tapi untung loh kita tuh punya Pak Daud loh yang punya pengalaman hidup yang bisa Iya, menjadikan kita pelajaran ya iya. Pak Jonas ya. Betul, sangat memberkati. Sangat memberkati. Ya, Itu karunia Tuhan banget loh. iya. Bukan eh, contoh ya kita ya semuanya. Dan beliau ini sangat low profile sekali. Bener banget. Saya Ya, saya sangat saya sangat saya banyak belajar dari mengapresiasi beliau. Ini pedang latihan saya dulu, Jonas. Wah, kuning Pak ya itu. Bambu. Waduh. Mirip samurai ya Pak Daud ya. Saya dilatih usia 9 tahun. Ini jenisnya katana atau samurai Pak? Atau apa Pak? Penting untuk saya bikin duplikatnya. Oh, duplikatnya. Waduh. Nah, kalau latihan pisau saya dulu, Jonas, ini. Ini, Jonas. Waduh, Ini. Oh. pendek ya, kecil ya Pak. Jadi, iya. Itu ya kalau tarung pakai dua kan Pak Daud ya. Dua. Kayak ninja. Ini gitu. kayak ninja betul. Ya, kayak ninja Pak ya, betul ya Pak ya. Mm-mm. Oh, Kayak film apa ya yang cewek itu Nah. yang filmnya itu pakai dua pisau ini. hmm, Kalau saya dari kecil memang dua pisau, Jonas. Itu setiap hari kan saya sejak usia 9 tahun dilatih setiap hari 6 jam, Jonas. waduh. Oh, latihannya keras Pak ya. Saya makanya di kebun saya ngelatih anak-anak, Jonas. Wah, Termasuk kan dulu saya dilatih panah tidur, Jonas. panah tidur. Dari dalam posisi tidur bisa memanah, Jonas. Waduh. Itu sudah di luar dari itu deh, di luar dari logik. Itu dulu kan ini di belajarnya di rumput-rumput, Jonas. Wah, Jadi sembunyi di rumput-rumput langsung memanah target-target gitu. waduh. Itu umur Padahal 9 tahun saya dilatih itu, Jonas. padahal memanah ini kelihatannya gampang tapi susah sekali Pak ya. Tapi memang ada Iya. ya Pak Daud ya, untuk zaman dulu perang itu kan mereka sambil tiduran untuk memanah dari jarak jauh tuh ya. Karena kakek saya dulu adalah dari peta, Peta. pembela tanah air, dan kakek saya dulu adalah pendidikannya dia dulu adalah ninjutsu. Itu Jepang ya. Pendidikan ninjutsu, ninja. Waduh. Nah, dan dia ngelatih saya umur 9 tahun. Saya dilatih apa enggak tahu, penting latihan aja. Dari latihan pisau, latihan pedang, latihan macam-macam lah sampai capek dah. Kalau yang kayak bintang itu Pak. Oh itu. Ada juga latihan itu ada juga. Waduh. Ada juga. Waduh. Kayak Ninja Hattori itu ya. Nah, itu masa lalu lah. Terusan tapi itu umur 9 tahun Jonas, karena waktu itu kakek saya ngomong, Heeh. kamu tidak bisa berharap dengan kekuatan gaib 100%. Kadang ada waktunya kekuatan gaib itu tidak bisa digunakan. Kalau tidak bisa digunakan, nah kamu mati konyol katanya. Oh. Makanya harus ada plan B gitu. yaitu kamu harus punya kemampuan skill sendiri gitu. Oh. Makanya saya dari kecil dilatih skill-skillnya semua gitu. Waduh. Karena kebetulan kakek saya dari peta, Jonas. Iya Pak. Wah, dahsyat. Dan kakek saya dulu kan waktu masih hidup dulu tahun Jonas, Iya Pak. 99 tahun tidak pakai kacamata loh, Jonas. Wow. Nah, 99 tahun. Tidak pakai kacamata dan ngelatih saya
99 tahun itu tidak pakai kacamata dan melatih saya setiap hari 6 jam, Jonas. Waduh. Nah, makannya apa, Jonas? Singkong sama setiap hari. Waduh. Hah? Waduh, ngeri. 99 tahun. Dan beliau meninggal umur 100 tahun, Jonas. Wah, pas ya Pak, 100. 100 tanpa sakit, tanpa sakit. Waduh. Ketelau, itu aja. Luar Dan biasa. sama telurnya pun harus ayam kampung. Dan kalau dia makan ayam, itu dari ayam yang dia pelihara sendiri. Tidak pernah ayam horen, tidak pernah. Alami Nah, semua. kebiasaannya dia itu yang sampai sekarang Jonas. Iya Pak. Jadi saya itu makan jambu biji, pisang, alpukat, itu kebiasaan sejak umur 9 tahun, Jonas. Oh. Iya. Dan saya ini jarang sakit, Jonas. Jarang sakit. Iya. Saya tuh jalan kaki kuat 8 kilo, Jonas. Waduh. Luar 8 biasa. kilo. Padahal di sana jalannya naik Pak ya, mestinya Pak ya. Naik. Waduh. Karena kan kalau saya kan biasa di alam bebas, gitu. Dan saya ini di tempat dingin juga, kan tempat saya ini dingin sekali, Jonas. Iya Pak. Ya pakai Jonas biasa aja. Luar biasa Pak Daud. Jadi cara pola makan ya, pola kesehatannya, jalan kaki. Nah, dari kecil tuh saya dilarang jalan kaki biar inilah. Nah, karena kakek saya kan dulu ini ngajari saya supaya hidup di alam gitu. Oh. Saya dulu kan pernah dilepas di hutan 1 bulan, Jonas. Waduh. Saya kan dulu pernah dilepas guru saya 1 bulan di hutan. Waduh. Untuk bertahan hidup hanya dikasih pisau 1 Terus sama 1 botol air, Jonas. Nah, disitulah saya makan apa saja. Kata guru saya, supaya kamu mengerti dalam hidup ini, makan tidak usah beda-bedain. Kenapa? Keluarnya sama, katanya gitu. Betul nggak, Dok? Iya benar sih. Makanya saya ini di kebun, makan saya ini jangkrik, aduh. gangsir, san apa nih yang namanya itu ulet ya saya makan, Jonas. Aduh, ulet jati. Semua ulet pokoknya, belalang juga saya makan, Jonas. Karena dulu dilatih survival, Jonas. Waduh. Jadi saya itu sudah makan dari kadal sampai tikus, Jonas. Waduh. Karena kakek saya ngajarin, kucing aja pernah saya makan, oh Jonas. Waduh. Karena kan saya dilatih survival, Jonas. Iya. Nah, kakek saya kan dari peta dan dia adalah pejuang, Jonas. Dia ngomong, pokoknya dalam hidup ini jangan terlalu kamu merasa enak. Kalau keenakan itu justru itu mematikan kamu, katanya. Oh, Justru hidup setuju. ini harus kamu itu apa adanya dan bisa beradaptasi. Iya. Nah, dia selalu ngomong sama saya tuh gini, Jonas. Ini menurut Pak Dokter gimana? Ya, Keberhasilan seseorang itu bukan tergantung kepandaian ataupun kehebatan dia dalam berpikir, tetapi adalah kehebatan seseorang itu adalah dimanapun tempat dia bisa beradaptasi. Nah, dimanapun tempat harus kamu bisa mampu beradaptasi dalam kondisi situasi apapun juga. Nah, itu yang menentukan keberhasilan seseorang. Gitu. Nah, terusan dia ngomong,
Makanya dari kecil itu Jonas, saya hanya diberitahu dalam hidup ini satu aja yang penting, yaitu apa? Kamu bisa beradaptasi dimanapun tempat. Artinya dia ngomong menyesuaikan diri. Begitu kamu ada di satu tempat, ingat dalam 1 jam kamu harus bisa menyesuaikan diri di tempat dimanapun kamu berada. Nah, sampai sekarang Jonas, saya ketemu jenderal, ketemu konglomerat, tukang becak, petani, saya langsung beradaptasi langsung Jonas. Iya, Pak. Karena itu guru saya ngomong, pandai, pintar itu nomor 2. Yang nomor 1 adalah kamu bisa menyesuaikan dimanapun tempat kamu berada. Iya, Pak. Dalam 1 jam, kamu harus menguasai medan. Dalam 1 jam, kamu bisa menyesuaikan di mana kamu berada. Nah, ini menurut Pak Dokter gimana tuh Pak Dokter? Betul banget Pak. Karena saya pun juga ada teman-teman yang dokter yang ditaruh di pelosok-pelosok, dan memang pengalaman dan juga cara berpikirnya itu berbeda dengan yang di dokter yang sudah biasa kerja di rumah sakit, apalagi dengan peralatan-peralatan yang semuanya sudah tersedia. Dan itu pun kalau misalnya ada sekolah lanjutan untuk dokter, seorang dokter yang punya pengalaman bekerja di pelosok itu memiliki nilai plus ya, yang bisa diunggulkan untuk bisa dia melanjutkan pendidikan. Karena orang yang punya nilai plus itu biasanya punya pola pikir yang jauh lebih dari orang yang dia belum pernah untuk berpengalaman bekerja, sehingga proses adaptasi yang dia alami itu lebih lengkap pada orang yang pernah bekerja di daerah-daerah terpencil gitu. Ya, gitu. Makanya dari kecil itu Jonas, saya diajar guru saya ada 2. Cinta itu nomor 2. Nomor 1 adalah prinsip dan keyakinan. Karena cinta, kamu bisa belajar. Dan cinta bicara waktu dan bicara keadaan. Tetapi prinsip dan keyakinan dibawa sampai mati, dibilang gitu. Iya, Pak, betul. Karena ingat, kamu nikah tanpa cinta pun bisa. Kayak lagunya Ahmad Dhani ya, cinta karena terbiasa. Karena apa? Dia hanya ngomong, apa kamu nikah hanya modal cinta, dimakan cinta. Dia selalu ngomong sama saya. Makanya dari kecil itu tuh saya ditanam prinsip dan keyakinan. Apa yang kamu yakini, yang prinsip itu harus dibawa sampai mati. Iya. Dan ingat, cinta bisa hilang atau ada karena waktu. Iya. Karena situasi dan keadaan. Betul. Tapi yang penting adalah keyakinan dan prinsip dan tanggung jawab dalam hidupmu. Betul. Dari kecil saya dilatih seperti itu, Dok. Iya. Cinta aja bisa rusak ya, toh hubungan suami istri aja kadang bisa rusak karena perbedaan prinsip, toh Pak. Yang sekarang ini kan kejadian toh kayak gitu. Iya, betul. Oke Jonas, mau tanya Pak Jonas? Ya, ini tanya jawab. Mungkin Pak Dokternya dulu Pak. Mungkin mungkin ada sesuatu untuk Pak Dokter. Pak Dok melihat atau apa mungkin. Iya Pak Dokter, ayo. Mungkin Pak Edward mau tanya ke Pak Daud. Silakan. Kalau yang bertanya. Pak Daud, ini kita ngomongin di luar dari medis ya Pak Daud ya. Kita kan saya tahu bahwa kontak antara Pak Daud dengan Tuhan itu kan punya suatu yang keintiman yang khusus dengan Tuhan. Pak Daud, ini mungkin ada nggak pesan-pesan yang perlu diberikan untuk para tenaga medis ya,
untuk masa-masa corona ini yang mungkin kita seperti Pak Do tadi bilang 5 tahun waktu yang kita akan alami ya, proses untuk kita bisa kembali lagi menjadi normal. Ada nggak Pak Do yang bisa disampaikan? Saya tuh hanya mendapat petunjuk Tuhan, Jonas, Ya Pak. bahwa tahun depan itu baru belajar normal. Ya. Ya Pak. Belajar loh ya. Ya. Tahun depan itu baru belajar normal. Ya. Tahun 2023 baru setitik terang. Ya. 2 tahun lagi. Artinya ada harapan. Nah, pemulihan Indonesia itu adalah 2035. Waduh. Pasti 2030. 12 2035 14 tahun. 14 tahun. itu pemulihan Indonesia. Nah, setelah itu selama 3 bulan ini, jadi saya itu mendapat pesan Tuhan itu bulan Juni. Ya. Bulan Juni, waktu itu saya punya kawan itu bertiga. Nah, saya ngasih nama dia itu Engkong Sakti. Karena umur 65, 66 itu suka keluyuran sama saya, naik mobil Jakarta, Bali, Jakarta, Surabaya, Jakarta, Solo, yang setir dia. Maka saya manggil dia itu Engkong Sakti. Dan Jakarta, Bali tujuannya hanya apa, Jonas? Cari makan. Ya ampun. Aduh. Sampai Surabaya cari makan. Dia ngomong, dalam hidup ini yang nikmatnya adalah makan dan tidur. Nah, makan dan tidur. Nah, setelah itu dia jalan sama saya, Jonas ya, sampai Jakarta, Surabaya. Nah, suatu kali dia ngajak saya Jakarta, Semarang hanya untuk makan durian. Nah, itu bapak ini sama anaknya berdua. Wah, dan setir mobil, Jonas, Jakarta Solo 4 jam. Aduh. Itu pakai mobil Mercy. Beng, Innova berhadapan ini terus hilang, Jonas. Jalannya 200. Waduh. Wong kenceng itu. Nah, saya kalau setir mobil sama dia, saya yang berdoa terus, Jonas. Nah, waktu mau makan durian di Semarang, tiba-tiba Tuhan bicara, tidak boleh. Karena aku akan mengutus malaikat. Nah, malaikat yang diutus ini adalah malaikat maut. Malaikat maut yang dulu di tanah Mesir yang membunuh anak-anak sulung. Dan Tuhan memberi otoritas penuh seizin Tuhan. Nah, waktu itu saya sama dia, saya beritahu, jangan dulu makan durian. Kenapa? Ini Tuhan mengutus malaikat maut, kita jangan keluyuran. Nah, saya telepon sama Pak Gilbert, itu bulan Juni, Jonas. Iya. Pak Gilbert, saya dapat suara Tuhan bahwa dalam 3 bulan ini Tuhan mengutus malaikat maut yang dulu membunuh anak-anak sulung di Mesir. Dan ingat, Jonas, setiap pintu-pintu rumah dikasih darah anak domba, tetapi mereka diam di rumah, tidak boleh keluar, keluyuran. Iya. Pada waktu malaikat ini berjalan. Dan jadi Tuhan menyelamatkan Israel, tetapi harus ada satu syarat. Mereka diam di rumah semua, tidak keluyuran, jalan-jalan. Bahkan dikatakan anjing aja takut menggonggong. Nah, pada waktu malaikat itu berjalan. Nah, saya ngomong ke Pak Gilbert,
Daud, ini kalau kamu khotbah tentang ini Daud, kalau kamu nyampaikan pesan ini, gimana Pak Gilbert? Wah, itu bakal banyak Tentang. dikritik habis-habisan lah, intinya itu. Betul nggak Pak Dokter? Itu bulan Juni, nanti dikritik habis-habisan Daud. Aduh, gimana Pak Gilbert? Tapi ini pesan Tuhan, supaya semua diem di rumah. Kalau tidak penting jangan keluar, harus protokol kesehatan. Karena malaikat mautnya patroli jalan-jalan gitu loh. Nah, itu di Pulau Jawa. Saya bulan Juni itu takut menyampaikan, tidak berani saya. Bulan Juli awal, 2 hari saya tidak bisa tidur. Mendapat penglihatan lagi. Malaikat maut dengan pedang terhunus ada di Pulau Jawa di awan-awan. Waduh. Nah, Tuhan beritahu, ini pesanku, sampaikan aja. Langsung saya sampaikan itu. Ribut bener Jonas. Ditentang. Udah tahu bakal ribut, tapi gimana harus disampaikan. Ya. Nah, akhirnya saya berdoa sungguh-sungguh dan ingat Jonas, saya punya kawan meninggal 2 orang loh Jonas, sahabat saya meninggal. Waduh. Nah, dan apa yang terjadi? Waktu itu Jonas, itu malaikat itu ada di Tuhan bicara dari Jakarta ke Surabaya ya Jonas. Malaikat maut itu. Yeah. Nah, saya sampaikan itu. Nah, jadi selama 3 bulan ini, kalau tidak penting, jangan keluar. Keluyuran jangan. Yeah. Nah, kalau harus keluar, pakai masker, riset, sama semprot-semprot. Protokol kesehatan diketat. Yeah. Karena selama 3 bulan ini akan berjalan. Nah, kemarin saya doa sama Tuhan, temanku 2 sudah mati, sahabatku. Aku tidak mau ada korban banyak lah. Saya doa sungguh-sungguh, tapi Tuhan bicara apa? Aku mendengar doamu, gitu. Nah, ya, tetapi selama 3 bulan ini, pokoknya kalau tidak penting jangan keluar. Iya, Pak. Nah, kalau keluar harus kerja karena tugas seperti Pak Dokter ya, harus protokol kesehatan yang ketat. Masker, riset, semprot udara. Iya. Nah, saya mau tanya secara medis kedokteran gimana Pak Dokter? Ya, ini memang lagi COVID-nya ini varian Delta ini terutama karena kebetulan pun ya ini saya sekalian kesaksian juga ya bahwa akhir bulan lalu paman saya yang paling saya kasih, yang paling dekat dengan saya itu juga dipanggil Tuhan ya karena COVID juga. Kemudian tidak lama setelah itu juga di waktu yang sama itu sebenarnya papa saya juga sedang berjuang ya di rumah sakit ya sampai saat ini Pak Daud. Jadi saya juga mohon doa Pak Daud. Ayah saya ini masih di ICU, sudah negatif tapi posisinya memang kesadarannya memang butuh pengawasan karena komorbidnya sudah cukup parah ya. Jadi kita semua kita harus betul kata Pak Daud, lebih baik tetap di rumah ya, karena berbagai pekerjaan itu pasti ada resikonya ya. Kalau cuman untuk dolan aja ini saya ngomong dari hati saya paling dalam ya, saya sekaligus memberikan pesan ke teman-teman juga kalau nggak penting banget untuk acara-acara yang sekiranya bukan untuk menyambung hidup, untuk bekerja, lebih baik dikurangi. Karena mungkin ada yang bilang bahwa COVID itu tidak berbahaya, tapi sebelum Anda kehilangan orang yang Anda cintai, sebelum Anda merasakan sendiri di depan mata orang yang berjuang hidup untuk sembuh dari COVID itu, mungkin nggak merasa. Dan saya pun sedang papa saya pun juga sedang berjuang juga karena walaupun COVID-nya sudah selesai juga sudah negatif, juga proses untuk penyembuhannya ini ternyata memang butuh waktu. Ini Dok,
Ini dia itu malaikat mautnya itu jalan-jalan dari Jakarta ke Surabaya dong. Pak, Jakarta Surabaya aja nggak PP nggak sih Pak? Saya tuh kesel. PP, dia jalan-jalan pokoknya. Pokoknya Pulau Jawa. Nggak, kira Jakarta Surabaya ini mungkin sudah sampai di mana gitu ya? Pokoknya Terus jalan. jadi Pokoknya Jawa, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, PP dia patroli terus. Makanya saya udahlah. Sekarang makanya saya di kebun nggak keluar-keluar. Jadi 3 bulan pokoknya saya pokoknya di rumah terus ini. Saya diem di rumah terus 3 bulan. Iya. Sama, Pak. 3 bulan. Dan ini dok, apa yang meninggal udah banyak dok? Yang meninggal apa banyak? Banyak Pak, banyak. Tidak hanya usia yang lanjut, tapi juga usia-usia yang produktif pun juga meninggal juga gitu. Makanya ya benar sih, mungkin karena Tuhan mengizinkan malaikat untuk siapapun bisa kena ya, untuk bisa itu ya. Makanya kita doa nih, pokoknya jangan keluyuran-keluyuran Jonas. Iya, Pak. Saya sekarang berkebun. Berkebun. Iya, Pak. Sekarang saya berkebun, Pak. Oke. Jadi. Oke, mau tanya apa Pak Jonas, Pak Dokter? Ya, ini ke tanya jawab, Pak. Oke, lanjut. Ya. Pak Edward mungkin ada mau ditanyakan atau mungkin pernah kemarin cerita sama saya mengalami mimpi-mimpi buruk, mungkin mau ditanyakan ke Pak Daud. Iya Pak Daud, sebetulnya saya mau tanya nih Pak Daud, ketika kita mendapatkan mimpi dan itu ada kaitannya dengan roh jahat, apakah itu roh jahat itu betul-betul roh jahat atau hanya bunga mimpi, ataukah hanya di dalam pikirannya kita aja gitu? Kalau itu kadang ingat, kadang lupa, kadang ingat, kadang lupa, kadang ingat, kadang lupa, itu kebanyakan karena pikiran, bunga tidur. Tetapi kalau ingat terus, nggak bisa lupa-lupa, kayak ditanam di roh kita, kayak kebayang-bayang bener, itu kebanyakan itu berarti ada serangan kuasa gelap. Oh. Kalau 2 hari berturut-turut mimpi yang sama, itu serangan kuasa gelap. Oh. Kan mimpi itu kan tidak bisa diatur 2 hari berturut-turut. Betul. Betul. Masih ingat kan Fir'aun? Kan berapa kali? Terus ingat terus dia. Oh, iya betul, Pak. Berarti tempatnya Pak Dokter ada serangan kuasa gelap. Pak Dokter, dokter umum atau dokter spesialis sekarang, Pak Dokter? Saya dokter umum, Pak. Sekarang yang kasihan itu ya Jonas, ya Pak, tenaga kesehatan sama dokter umum, ya, sama dokter spesialis paru-paru. ya. Mereka betul-betul berjuang. Ya. Makanya kita ini anak Tuhan, jemaat Tuhan, harus protokol kesehatan yang baik. Kasihan para dokternya sama tenaga kesehatan. Betul nggak Pak Dokter? Betul sekali Pak. Ya, bulan lalu itu hampir semua pasien yang datang itu suspek semua. Suspek semua dengan keluhan yang kayak sudah janjian gitu, hilang penciuman, batuk pilek. Kemudian kalau demam sih mereka rata-rata langsung ke rumah sakit karena sudah nggak mampu untuk ke klinik ya. Tapi yang paling sering itu batuk pilek, kemudian hilang penciuman gitu, itu hampir tiap hari. Ini berarti dokter, virusnya yang di Wuhan dulu, yang pertama, sama yang Delta tuh udah beda jauh berarti. Ya. Kalau dulu saya punya prinsip bahwa yang penting prokes ya, yang penting pakai masker. Dulu saya punya prinsip bahwa penting pakai masker, kemudian cuci tangan itu ya.
Tetapi sekarang betul-betul semua prokes itu 5 poin itu harus dijalankan. Sudah nggak bisa. Soalnya kalau banyak berkerumun pakai masker pun ternyata itu juga memberikan resiko penularan juga. Oh, ya. Karena varian deltanya ini. Ya. Iya. Oke, Jonas. Ya, ini berikutnya